pasti menang, ikan jaberang. Lihat Yesus Raja, pahlawan hebat, membuka musuhnya binasa gelap. Marohat, alele bangan, kata malangan, tumpahi nama, tubenani ulang, ina posomi, bye-bye mamar tulang, sude jolmai. Salam, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, marilah kita terlebih dahulu bersekutu dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa, kiranya itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan untuk kita di pagi ini, yaitu di hari Jumat tanggal 10 Mei 2024, terambil dari kitab Nabi Daniel pasal 2 ayat 44. Demikianlah bunyinya. Tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya. Tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Demikianlah akhir pembacaan nats ini. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kitab Daniel tergolong dalam tulisan yang disebut dengan penyingkapan atau apokaliptik. Apokaliptik berasal dari kata Yunani apokalipsis yang berarti suatu pengungkapan atau suatu penyataan. Dalam kitab Daniel ditemukan nubuat-nubuatan yang paling berpengaruh dan paling menarik, yaitu mencakup sejarah dunia mulai dari zamannya sampai pada zaman akhir. Tuhan mengungkapkan mimpi raja kepada hambanya yang setia, yaitu Daniel. Daniel seorang pemuda bangsawan yang ditangkap selama invasi Babilonia ke tanah Israel. Daniel telah dipilih dan dilatih dalam seni Babilonia dan termasuk di antara orang bijak di Babel yang menghadapi kematian. Seluruh rangkaian peristiwa demi peristiwa yang dilukiskan oleh Daniel menyajikan maksud dan rencana Allah yang berkesinambungan bagi penebusan dan pelepasan umat manusia. Bagi mereka yang mempunyai mata untuk melihat dan hati untuk percaya kepada Tuhan. Nebukadnezar bermimpi tentang sebuah patung yang terbuat dari 4 logam, yaitu emas, perak, perunggu, dan besi. Kemudian sebuah batu besar datang menghancurkan patung itu, serta memecahnya menjadi pecahan yang terhitung jumlahnya. Batu itu kemudian menjadi gunung yang memenuhi seluruh bumi. Lalu Daniel memberikan tafsiran terhadap patung tersebut, bahwa patung tersebut melambangkan 4 kerajaan dunia yang sekarang kita kenal sebagai Babilonia, Media Persia, Yunani, dan kerajaan Roma. Kemudian Daniel memberikan tafsiran mengenai batu karang yang menjadi gunung itu, yang sekarang kita kenal sebagai kerajaan Allah yang didirikan oleh Yesus Kristus. Inilah nubuatan pertama sekali
tentang kedatangan kerajaan Allah. Pada masa kerajaan dunia keempat yaitu Roma, Tuhan akan mendirikan kerajaan baru yang tidak diciptakan oleh tangan manusia. Inilah kerajaan Allah yang sekarang kita nikmati. Itu adalah kerajaan anak Allah itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Kerajaannya kini memenuhi seluruh bumi bagi setiap para pengikutnya. Untuk itu melalui penyingkapan Nabi Daniel ini, firman Tuhan ingin meneguhkan kita melalui aplikasi kehidupan kita saat ini. Yang pertama, bagaimana kita mengenal akan kerajaan Allah adalah menjadi tema sentral bagi seluruh Alkitab dari kitab-kitab yang ada di dalamnya, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Ini jugalah yang menjadi tema sentral tentang pengajaran dan pelayanan Yesus. Oleh karenanya lah kerajaan Allah di dalam dunia, di dalam masyarakat bersama dengan umat manusia yang dipulihkan, dibawa ke pemerintahan Allah dan sebagai pengikut Yesus Kristus. Dan kitalah bagi setiap umat percaya dijadikan menjadi warga negara kerajaan Allah. Untuk itu, ketika kita dijadikan warga kerajaan Allah, maka kita mempunyai harapan kehidupan menjadi refleksi kita. Yang pertama adalah harapan akan kerajaan Allah, yang mana ayat ini sering digunakan untuk menegaskan tentang keyakinan akan kedatangan kerajaan Allah yang abadi dan yang kekal, di mana keadilan dan perdamaian akan berkuasa sepenuhnya di dalam Tuhan, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Yang kedua, yang menjadi aplikasi kehidupan kita menurut perikop ini, bagaimana tanggung jawab orang Kristen. Orang Kristen ditekankan untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Karena kita sebagai pengikutnya, kita harus seturut dengan nilai-nilai kerajaan Allah, yaitu bersikap dan berbuat di dalam kasih, di dalam keadilan, dan hidup saling mengampuni. Oleh karenanya ketika kita melakukan dari ketiga hal ini yang memenuhi kehidupan di dalam kerajaan Allah, maka harapan-harapan banyak orang Kristen akan menerima sukacita akan kedatangan kerajaan Allah itu. Dan yang berikutnya adalah bagaimana kita untuk mengaplikasikan dalam nats ini agar setiap kehidupan kita yang mengalami krisis, yang mengalami tantangan, permasalahan demi pergumulan hidup kita, maka nats ini memberikan penghiburan dan satu keyakinan untuk meneguhkan bagi setiap umat percaya yang menghadapi kesulitan dan cobaan, baik penekanan yang terjadi melalui dunia ini, bahwasanya kerajaan Allah akan tetap senantiasa berkuasa di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itulah, ketika akan tetap dan selalu serta senantiasa kerajaan Allah berkuasa, maka kita umat yang percaya jangan takut, jangan gentar, jangan bimbang, dan jangan ragu. Karena Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Yalah Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan atas kehidupan di hari yang baru. Bersama dengan pengharapan yang baru di pagi ini. Kami akan memulai segala aktivitas kami bersama dengan seluruh jemaat-Mu. Tuhan telah menerangi dan menyirami hati kami dengan kebenaran firman Tuhan. Agar kami selalu hidup di dalam kerajaan Allah. Mempunyai tanggung jawab sebagai orang yang percaya. Untuk menunjukkan nilai-nilai kerajaan Allah yang telah hadir dan datang di dalam hati dan iman kami. Kami mampu berbuat kasih untuk saling mengasihi. Kami mampu untuk melakukan keadilan, menunjukkan kebahagiaan sukacita. Dan kami mampu untuk hidup saling mengampuni. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan seluruh otoritas hidup jemaat-Mu hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu.
Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Jadikanlah kami penerima berkat-Mu dan kami mampu melakukan menjadi berkat bagi orang banyak. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.